Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta menjadi level 2. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 1 tahun 2022. Selain Kemendagri, Kementerian Kesehatan melalui Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes /4805/2021 mengatur indikator suatu daerah berada pada PPKM level 2 jika daerah tersebut memiliki kasus konfirmasi 20 sampai kurang dari 50 per 100 ribu penduduk per minggu. Sementara itu juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito melaporkan bahwa kasus COVID di DKI Jakarta mengalami peningkatan cukup tajam selama 4 minggu terakhir. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat dari 212 kasus menjadi 254 kasus, kemudian meningkat lagi menjadi 348 kasus dan terakhir mencapai 526 kasus. Selain merebaknya kasus Omikron merubah status PPKM DKI Jakarta menjadi level 2. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, PPKM level 2 bergulir mulai 4 Januari hingga 17 Januari untuk Pulau Jawa dan Bali. Penentuan PPKM level 2 ini juga berpengaruh pada kegiatan perkantoran ibu kota. Sejak 4 Januari, Jakarta resmi berstatus level 2. Keputusan ini seiring dengan merebaknya Omikron di Jakarta yang sudah menyentuh angka 252 kasus positif. Adapun perubahan dalam PPKM level 2 khususnya dalam kegiatan perkantoran non-esensial yang sebelumnya 75% WFO, namun kini terjadi pengurangan yakni 50% work from office. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM di Jawa Bali sampai 17 Januari 2022, bahkan ibu kota masuk di level 2. Lalu bagaimana suasana di kawasan Bundaran HI sore ini? Sudah bergabung bersama kami Baby Kristami. Baby, silakan. Baby. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang resmi pemerintah sejak kemarin 4 Januari sampai dengan nanti 17 Januari 2022 resmi memberlakukan status PPKM level 2 untuk Pulau Jawa, Bali. Ada 4 provinsi yang di dalamnya, yaitu salah satunya Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, dan juga Bali. Di mana PPKM level 2 ini juga seiring dari merebaknya kasus positif Omikron, di mana pada hari ini sudah memasuki angka 252 kasus positif. Dan di masa PPKM level 2 kali ini memang ada pun beberapa perubahan, salah satunya adalah kegiatan aktivitas perkantoran. Tempat saya melaporkan saat ini yaitu Bundaran Hotel Indonesia. Situasi terkini masih terlihat normal, lalu lintas juga masih lancar dikarenakan memang peak hour-nya ini ada di pukul 5 sore. Nanti dan juga sampai dengan pukul 7 malam dikarenakan ini adalah jam pulang kantor para pegawai di sekitaran perkantoran Bundaran Hotel Indonesia. Dan untuk saat ini terkait aktivitas perkantoran yang berbeda dari PPKM level 1 ialah jika pada saat sebelumnya PPKM level 1 perkantoran ini diperbolehkan ada 75% pegawainya diperbolehkan work from office ini untuk perkantoran non-esensial. Namun pada PPKM level 2 kali ini aktivitas perkantoran non-esensial dikurangi menjadi 50% work from office. Dan untuk perkantoran esensial di sektor keuangan dan juga pasar modal ini ada di 75% diperbolehkan work from office, dan ini adalah mereka yang bekerja dalam Departemen Pelayanan Masyarakat. Namun jika ada di bidang pelayanan administrasi ini hanya 50% saja yang work from office. Adapun juga persyaratan yang diharuskan dipenuhi oleh para pegawai, yaitu yang pertama adalah diharuskan sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan diharuskan pula memindai barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu juga di dalam area perkantoran ini protokol kesehatan diharuskan diterapkan secara ketat. Juno. Baik, Baby, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pelaksanaan PTM 100% hari ketiga di SDN Manggarai Selatan 03 pagi disambut antusias siswa. Dari 240 total siswa, 18 diantaranya belum diizinkan masuk karena belum divaksin. Sebanyak 18 siswa di SDN Manggarai Selatan 03 pagi belum diizinkan untuk mengikuti PTM karena belum divaksin. Kendati demikian, 18 siswa tersebut tetap diarahkan untuk pembelajaran secara daring sambil menunggu jadwal vaksin pada Kamis besok. Kegiatan PTM 100% di SDN Manggarai Selatan 03 pagi berjalan aman sesuai dengan prokes yang dianjurkan, yaitu mencuci tangan, memakai masker,
mengecek suhu dan menjaga jarak. Para siswa senang datang ke sekolah setelah kurang lebih 2 tahun belajar secara daring. Sementara itu kegiatan PTM 100% di Solo, Jawa Tengah juga dilakukan secara bertahap. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku masih menunggu arahan dari Gubernur Jawa Tengah karena capaian vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun belum selesai. Pembelajaran tatap muka di wilayah Kota Solo, Jawa Tengah masih dilakukan secara bertahap. Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun belum selesai dilakukan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku masih menunggu arahan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemkot Solo juga akan mempertimbangkan kegiatan PTM 100% dengan lonjakan kasus COVID-19 dalam 1 atau 2 minggu ke depan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan kasus pas Natal dan Tahun Baru ini. Nanti kita lihat, kita evaluasi lagi minggu depan seperti apa. Kita nggak mau terlalu gegabah juga. Tapi saya sangat pro dengan PTM kok, apalagi 100% PTM. Kegiatan PTM 100% diprioritaskan untuk siswa SMP dan SMA yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 2 kali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sejumlah sekolah di Gunung Kidul, Yogyakarta membagi 2 shift kegiatan pembelajaran tatap muka 100%. Pembagian shift dilakukan karena pihak sekolah menerapkan jaga jarak bangku siswa. Sebelum pandemi, 1 meja diperuntukkan untuk 2 siswa dan kini hanya diisi 1 siswa. Kegiatan pembelajaran tatap muka dengan kuota 100% dilakukan di SMP Negeri 2 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, dibagi ke dalam 2 shift. Pembagian shift belajar 2 jam sesuai dengan absen siswa ganjil dan genap, masuk secara bergantian. Siswa pada shift pagi masuk pukul 7 hingga 9 pagi. Sementara shift siang, siswa masuk pukul 10 hingga pukul 12 siang. Pembagian shift dilakukan pihak sekolah karena kesulitan mengatur jarak tempat duduk. Sebelum pandemi, 1 meja diisi oleh 2 siswa. Untuk memenuhi aturan PTM menjaga jarak fisik 1 meter, pihak sekolah kini menyediakan 1 meja untuk 1 siswa. Pihak sekolah mengaku kesulitan menerapkan pembelajaran tatap muka 100% dengan protokol kesehatan ketat. Pasalnya, kegiatan PTM diikuti 630 siswa yang terbagi dalam 21 kelas. Langsung berkomunikasi dengan guru, lalu untuk tanggapan saya tentang PTMT ini cukup bagus karena dapat bertemu teman, dapat menanyakan langsung materi dengan guru. Pokoknya saya lebih suka PTM daripada belajar online. Jadi 1 meja itu settingannya kan untuk 2 anak, ya untuk 2 anak. Jadi sementara 2 anak kalau kita dengan nanti tadi lihat di lokasi, untuk 2 anak itu jaga jaraknya tidak bisa 1 meter. Tidak bisa 1 meter. Itu yang menjadi kendala kita. Di SMP Negeri 2 Wonosari, capaian vaksinasi COVID-19 sudah lebih dari 90%. Sisanya 10% dari kalangan guru dan tata usaha belum divaksin karena memiliki penyakit bawaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya, pembelajaran tatap muka 100% mulai diberlakukan di sejumlah sekolah di Bali dengan jam pembelajaran terbatas. Di Bali sebanyak 150 SMA SMK siap melaksanakan PTM 100%. Mencegah munculnya kasus COVID varian Omikron, Satgas masing-masing sekolah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Meski di tengah merebaknya varian Omikron, pelaksanaan PTM 100% siswa SMA, SMK, dan SLB di Bali tetap berjalan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menjelaskan, terdapat 150 sekolah yang siap melaksanakan PTM 100% dengan waktu belajar yang ditetapkan, yakni 6 jam. Disdikpora juga melarang kantin sekolah dibuka guna menghindari munculnya kasus COVID-19 klaster sekolah. Nah, berkaitan dengan Omikron, tentu ini juga kita harus waspadai. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD, Satgas. Nantinya bagaimana ke depannya. Tapi di sini adalah fokus kami melaksanakan amanah dari SKB 4 Menteri. Karena dirasa setelah 2 tahun itu sudah cukup sekali. Sejumlah sekolah di Denpasar pun menyambut baik dilaksanakannya pembelajaran tatap muka 100%.
Teknis pelaksanaan dilakukan dengan membedakan jam masuk masing-masing kelas. Ketika mereka masuk tidak berbarengan, ketika istirahat 20 menit juga tidak berbarengan, dan ketika pulang pun mereka tidak berbarengan. Seperti itu teknisnya. Yang penting 100% seperti amanat di SKB udah kita terapkan seperti itu. Mencegah munculnya kasus COVID-19 varian Omikron di tengah pelaksanaan PTM 100%, Satgas kecil di masing-masing sekolah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Penyesuaian terhadap kondisi kasus COVID-19 di wilayah masing-masing juga dilakukan oleh pihak sekolah dalam penerapan PTM. Satgas COVID-19 Kota Denpasar akan terus berkoordinasi dengan Satgas kecil di sekolah agar tidak lengah untuk mencegah varian Omikron kian merebak. Kita ketahui walaupun kasus di Denpasar sudah melandai, sudah turun, tetapi masih ada penularan dan status pandemi ini belum dinyatakan usai. Jadi masih dalam status pandemi dan ini juga sudah dikeluarkan surat keputusan Presiden untuk menyatakan bahwa kondisi faktual pandemi itu masih ada. Sesuai surat keputusan SKB 4 Menteri, Bali telah diizinkan melaksanakan PTM 100% karena perkembangan kasus COVID-19 yang dapat ditekan, serta capaian vaksinasi remaja usia 12 hingga 17 tahun di Provinsi Bali yang telah melebihi target sasaran atau di atas 100%. Dari Denpasar, Indira Adi, iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.